Amma ba'du faqad qala Allah Ta'ala fi muhkami tanzilih wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafarin talil Qur'an wa hafizil lisan wa mut'imil ji'an was-shaimina fi syahri Ramadan. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang saya muliakan para bapak, para ibu, jamaah sekalian Musholla Baitur Rahman, Baitur Rahim. Terkhusus yang saya muliakan Ketua DKM Musholla Baitur Rahim Bapak Lutfi dan juga Bapak RW 013 ya, Bapak Bambang Hermanto dan seluruh para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih terus memberikan karunia dan kenikmatan pada kita semua, sehingga pada malam yang mulia ini, di bulan yang suci ini, alhamdulillah kita masih diberikan kekuatan fisik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jasmani rohani kita, sehingga kita bisa melakukan ibadah-ibadah di bulan suci Ramadan ini, baik yang fardu maupun yang sunnah. Berharap mudah-mudahan segala ibadah-ibadah yang kita lakukan di bulan suci ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kita limpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tak terasa pada malam hari ini kita sudah berada di 10 hari yang kedua, yang merupakan dikatakan adalah awsatuhu maghfirah. 10 hari yang kedua ini merupakan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita perbanyak beristighfar, mohon ampun pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita yang banyak dosa ini, tak terhitung dosa kita. Oleh karena itu, ini kesempatan yang berharga. Bulan suci Ramadan, kesempatan yang berharga, kita isi dengan sebaik-baiknya. Bahkan dalam sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalam muqaddimah yang sampaikan tadi, bahwa sorga yang Allah ciptakan itu rindu terhadap 4 golongan manusia. Kalau manusia rindu kepada sorga itu hal yang biasa, hal yang biasa. Tetapi kalau sudah sorga merindukan manusia, ini yang amat luar biasa. Siapakah 4 golongan yang kata Rasulullah al-jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafarin? Sorga itu rindu terhadap 4 golongan manusia. Kira-kira adakah kita di 4 golongan manusia ini? Pertama, ya. Pertama golongan manusia yang dirindukan oleh surganya Allah adalah talil Quran. Orang-orang yang gemar membaca Al-Quran. Tapi jangan saat Ramadan saja. Kita model ngancem, ntar Ramadan dah, ya, baru menghatamkan Quran berkali-kali, liburnya berbulan-bulan. Ya, kita mudah-mudahan ini Ramadan sebagai basic training, sebagai pusat pelatihan kita ke depan, 11 bulan ke depan, kita mampu mengaplikasikan segala amaliyah Ramadan kita. Jadi orang-orang yang gemar membaca Al-Quran bukan hanya saja di bulan Ramadan itu,
salah satu golongan manusia yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bacaan Al-Qur'an itu merupakan satu perniagaan yang tidak akan musnah selama-lamanya. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur." Yang artinya adalah bahwa orang-orang yang gemar membaca kitabnya Allah, gemar membaca Al-Quran, dan orang-orang yang mendirikan salat, wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyah, dan orang-orang yang gemar berinfak dari rezeki yang Allah berikan kepada manusia, baik berinfaknya secara sirron, diam-diam, ataupun terang-terangan. Nah, mereka tersebut orang-orang yang gemar membaca Al-Quran, menunaikan sholat 5 waktu, kemudian berinfak di jalan Allah itu, yarjuna tijaratan lan tabur, mereka mengharapkan satu perniagaan yang tidak akan ada ruginya selama-lamanya. Orang yang membaca Al-Quran tidak akan rugi selama-lamanya, sehingga mereka itu termasuk golongan manusia yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, yang termasuk golongan manusia yang dirindukan oleh surganya Allah adalah wahafizil lisan, dan orang-orang yang mampu menjaga lisannya. Ingat, bukan hanya saja di Ramadan kita mampu menjaga lisan ini, terutama nanti ke depan kita mampu menjaga lisan yang amat berbahaya. Lisan tidak bertulang, tetapi lebih dahsyat bahayanya, lebih tajam dibandingkan pedang. Akibat atau sebab dari lisan ini bahayanya amat besar, sehingga seorang sahabat Abu Bakar As-Siddiq dalam sebuah riwayat dikatakan, faqad kana Abu Bakar As-Siddiq yad'u hajaran fi fihi. Abu Bakar As-Siddiq itu pernah meletakkan sebuah batu di mulutnya. Untuk apa? Liyamnahu dzalika minal kalami bi ghairi daruratin. Abu Bakar pernah menyumpat atau menyumbal, dia punya lisan, punya mulut dengan batu. Untuk apa? Agar supaya mencegah lisan beliau dari perkataan-perkataan yang tidak ada manfaatnya. Sehingga beliau berisyarat wa yushiru, dan beliau berisyarat ila lisani, kepada lisannya, dan beliau berkata, hadzal ladzi awradanil mawarid, inilah lisan, inilah katanya yang dapat menyampaikan aku di beberapa tempat. Artinya apa? Ketika dalam mimpi, ketika Abu Bakar Siddiq wafat, ada orang memimpikan dan ditanya Abu Bakar Siddiq oleh seseorang, apa yang diperbuat oleh lisan engkau? Aku pergunakan lisan ini untuk mengucap kalimat tauhid, la ilaha illallah, sehingga aku disampaikan kepada surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Lisan ini akan menjadi manfaat kepada pemiliknya andai kata dipergunakan untuk berzikir pada Allah Subhanahu wa ta'ala, dapat menyampaikan kepada surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sebaliknya, andai kata lisan ini diumbar, tidak mampu menjaga lisan dengan sebaik-baiknya, maka dikatakan wa in atlaqtahu farosaka, andai kata engkau melepaskan lisanmu itu akan menerkam engkau. Jadi lisan ibarat seekor macan, lisanuka asaduka, lisanmu itu ibarat macanmu. In amsaktahu harosaka, andai kata engkau mampu menjaga lisanmu, maka lisan tersebut akan menjaga kamu. Tapi sebaliknya, wa in atlaqtahu farosaka, andai kata kau melepaskan lisanmu begitu saja, mengucap ucapan yang dilarang oleh agama, maka lisan tersebut akan menerkam engkau. Senjata makan tuan. Kemudian yang ketiga, salah satu golongan manusia yang dirindukan surganya Allah adalah wa mut'imil ji'an,
orang-orang yang senantiasa memberi makan terhadap orang-orang yang kelaparan, memberikan orang-orang yang sedang berbuka puasa sehari penuh mereka menahan dahaga, menahan lapar. Ketika kita memberikan kepada mereka yang berpuasa, ketika iftar, ketika berbuka, itu termasuk golongan manusia yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan kelompok yang terakhir adalah was-shaimina fi syahri Ramadan, dan golongan manusia yang dirindukan oleh surganya Allah adalah mereka-mereka yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Begitu rugi mereka yang begitu tidak menghormati bulan suci Ramadan, makan di mana aja ya. Ini kadang maaf nih ibu-ibu, memang bener sih lagi halangan head di pasar makan bakso enak banget ngeliat kita. Jaga adab bu ya. Walaupun ibu pasti saya yakin sebulan sekali pasti mengalami menstruasi, tapi ingat ada adabnya, ada adabnya. Jangan sampai banyak orang melihat. Dulu ada satu hikayat, ada orang Majusi penyembah api, anaknya sedang makan enak-enakan di pasar, kemudian dipanggillah putranya itu, langsung dipukul. Apa kata bapaknya? Kenapa engkau tidak menghormati kehormatan orang-orang muslim? Kenapa engkau tidak menghormati orang-orang muslim yang sedang berpuasa? Akhirnya orang Majusi tersebut meninggal dunia, dan dalam mimpinya seseorang diimpikan ternyata orang Majusi tersebut di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ditanya, wahai orang Majusi, apakah engkau dulu memang penyembah api? Memang iya. Oh, kenapa engkau sekarang berada di surganya Allah Subhanahu wa taala? Dulu ketika aku meninggal dunia, dapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, mampu mengucapkan kalimat syahadat, kemudian aku meninggal dunia dan meninggalnya dalam keadaan Islam. Akhirnya masuk surganya Allah Subhanahu wa taala gara-gara menghormati bulan suci Ramadan. Itu orang Majusi, orang-orang yang menyembah api, mereka menghormati Ramadan. Ini orang Islam sendiri, di warung makan kelihatan kakinya aja ya, dilihat nih kakinya siapa ini ya, di warteg ya, takut sama manusia katanya, takut sama Allah. Warteg ditutup-tutupin pakai hordeng ya, ada yang makan walaupun manusia tidak melihat, tapi sang pencipta Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengintai kita di waktu sepi, di waktu ramai. Nah, mudah-mudahan para jamaah sekalian, kita semua termasuk mohon pada Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini saja sekedar silaturahim saya pada malam hari ini, karena ini wasilah dari Bapak Andre ya. Alhamdulillah saya kenal beliau karena dulu putrinya saya yang nikahin. Saya kerja di KUA ya, saya pesan ibu-ibu nih jaga putra-putrinya. Sekarang kita lihat pergaulan bebas, Pak ya, pergaulan bebas. Kita ngeri sekarang ya. Ini termasuk jadi orang-orang mukmin itu orang yang beruntung. Qad aflahal mu'minun kata Allah. Orang-orang mukmin itu termasuk orang-orang yang beruntung, tapi ada ciri-cirinya. Di antaranya walladzina hum ala amanatihim wa ahdihim raun. Di antara ciri orang mukmin yang beruntung itu adalah mereka-mereka yang mampu menjaga amanat Allah. Anak di antaranya ya. Putra putri kita termasuk salah satu amanat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin beruntung menjadi orang mukmin yang beruntung, mari sama-sama kita jaga anak-anak kita. Kita gembleng dengan pendidikan agama yang kuat. Semakin ke depan zaman semakin rusak, tergantung manusianya. Tapi kalau mereka dibekali agama yang kokoh, ada yang namanya remnya. Mereka takut, oh ini haram, ini halal. Karena itu banyak kejadian ya, kadang-kadang nih KUA ngelapor, Pak anak saya udah hamil duluan nih
Oh, gitu akhirnya. Ya. Jadi makan cendol pakai kelapa, perut berjendol nggak punya bapak gitu kan. Nah, ini kita wanti-wanti. Nah, mudah-mudahan kita doakan putra-putri kita menjadi putra-putri yang solihin dan solihat. Amin ya rabbal alamin. Ini saja. Mohon maaf andai kata ada salahnya karena kekurangan saya, andai kata ada benarnya semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.